Mungkin uang memang bukan segalanya, tapi hampir segalanya butuh uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel My Asisten. Untuk video kali ini, saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana mengelola hidup. Sebagai orang normal, tentu kita tidak ingin hidup miskin dan kekurangan uang. Karena bagaimanapun, menjadi kaya adalah sebuah kebaikan. Dan menjadi kaya adalah tujuan kebanyakan orang. Namun kenyataannya, menjadi kaya bukanlah sesuatu yang mudah, teman-teman. Kebiasaan atau gaya hidup yang tidak baik adalah faktor utama penyebab kenapa kita selalu merasa sudah bekerja keras tapi tetap miskin. Nah, berikut ini adalah tips menjadi miskin ala rakyat bekerja. Ikuti terus channel My Asisten dan lupa like, komen, dan subscribe. Namun kenyataannya, menjadi kaya bukanlah sesuatu yang mudah. Kebiasaan dan gaya hidup adalah faktor utama yang membuat cita-cita kebanyakan orang itu tidak menjadi kenyataan. Dan parahnya lagi, mungkin kita adalah salah satu di antaranya. Beberapa kebiasaan yang sering dilakukan orang-orang yang gagal bangkit dan tetap stay dalam kemiskinannya. Sebuah kebiasaan yang membuat mereka selalu merasa sudah bekerja keras tapi tetap miskin. Nah, kalau teman-teman tidak ingin gagal, tidak ingin miskin, hindari tips-tips berikut ini. Yang pertama, serakahlah dan cari sesuatu yang instan. Semua orang ingin cepat kaya, bahkan secepat-cepatnya. Namun alih-alih menjadi cepat kaya, justru yang terjadi adalah menjadi miskin secepat-cepatnya. Kebanyakan dari mereka menjadi miskin karena sikapnya itu ingin cepat kaya tapi tidak mau berusaha, tidak mau bekerja keras. Misalnya dengan ikut investasi bodong yang tidak realistis, yang menjanjikan return atau pengembalian yang tidak masuk akal, atau masuk pasar saham dengan asal-asalan tanpa pengetahuan. Nah, itu adalah salah satu sifat serakah atau hal-hal yang instan yang ingin dicapai tapi malah yang terjadi kebalikannya, tanpa persiapan, tanpa pengetahuan, dan justru akan menjatuhkannya dalam kemiskinan dan kegagalan. Bertaruh dalam binary option dan trading tanpa wawasan dan analisa yang mumpuni, atau bahkan bertaruh dalam perjudian. Percayalah bahwa tidak ada uang yang mudah. Andai pun dapatnya mudah, tentu perginya juga mudah. Easy come, easy go. Kita harus sadar bahwa uang datang berdasarkan kapasitas kita, kapasitas ilmu, kapasitas sabar, disiplin, dan sebagainya. Jadi, serakahlah dan kejar sesuatu yang menjanjikan secara instan jika ingin hidup dan terus terpuruk dalam kemiskinan. Yang kedua, gengsi nomor satu. Gengsi adalah nafsu. Nafsu agar terlihat lebih keren, terlihat lebih mewah, lebih cantik, lebih up to date, dan sebagainya. Tidak masalah jika kita memang memiliki manajemen keuangan yang bagus. Yang menjadi masalah adalah kalau kita ternyata masih bokeh, tapi masih aja mengedepankan gengsi. Pengen beli ini, pengen beli itu, pengen punya ini, tapi penghasilan pas-pasan. Kerja nggak mau, dikasih pekerjaan kasar dikit nggak mau, akhirnya terjebak dalam pinjol, terjebak dalam pinjaman-pinjaman yang akhirnya membelenggu kita kayak gitu, hanya karena gengsi. Ya seperti itu jadinya kayak gitu. Jadi kalau kita nggak mau miskin, kurangi gengsi-gengsian, beli barang sesuai kebutuhan dan kapasitas kantong kita. Yang ketiga, abaikan kesehatan. Kesehatan adalah faktor utama, teman-teman, untuk menunjang karir dan hidup kita. Tanpa sehat, kita tidak bisa beraktivitas. Jika sakit, tentu aktivitas kita akan terganggu, teman-teman. Kita pusing aja sedikit, semuanya menjadi blank kayak gitu. Biasanya sih seperti itu, teman-teman ya. Dan teman-teman pasti tahu bahwa biaya berobat itu tidak murah. Dan pada kenyataannya di dunia ini,
banyak orang-orang yang miliarder, kaya raya, lalu secara drastis terpuruk dalam kemiskinan, menjadi miskin seperti itu karena sakit. Biaya berobat tidak murah teman-teman. Jadi penting untuk menjaga kesehatan untuk kita bisa survive menghadapi hidup ini. Jika teman-teman ingin tetap terpuruk dalam kemiskinan, abaikan kesehatan. Yang keempat, selalu nafsu dengan diskon dan promo. Ini biasanya penyakit kaum hawa. Setiap ada diskon, promo, selalu heboh, borong, dan sebagainya. Padahal jika teman-teman sadar, diskon dan promo hanyalah sebuah trik marketing teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah terjebak dalam diskon dan promo. Alih-alih mendapat barang yang murah, terkadang kita hanya terjebak membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Jadi jika teman-teman ingin hidup dalam kemiskinan, terpuruk dalam kegagalan, kejarlah promo dan diskon sebesar-besarnya. Yang kelima, tidak punya dana darurat. Jadi dana darurat ini apa teman-teman? Dana darurat adalah dana yang kita sisihkan untuk keperluan di luar keperluan pokok. Jadi biasanya kalau manajemen pengelolaan keuangan itu kan dibagi menjadi pos-pos. Ini untuk biaya makan sebulan, ini untuk biaya jajan, ini buat itu. Tapi banyak orang yang lupa untuk menyisihkan yang namanya dana darurat. Jadi dana darurat ini adalah dana yang kita keluarkan di saat tertentu, misalnya kita kena musibah, sakit. Nah, seperti di poin yang ketiga tadi, soal kesehatan adalah faktor utama untuk menunjang karir. Jadi dana darurat ini adalah sangat penting teman-teman. Jadi ketika kita sakit, kita tidak punya darurat, akhirnya kita jual aset yang kita punya habis dan menjadi miskin kayak gitu teman-teman. Jadi dana darurat ini penting. Jika teman-teman ingin hidup miskin, tidak bangkit dari kemiskinan, abaikan dana darurat. Yang keenam, yang paling pamungkas adalah, dan ini biasanya penyakit anak-anak muda, generasi milenial, tidak mau mengenal investasi. Jadi investasi itu tidak hanya kita memiliki aset berupa barang, tapi yang terpenting adalah investasi, kita mengenal dengan investasi leher ke atas. Jadi investasi itu bisa berupa ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan adalah juga salah satu investasi yang sangat penting dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja kita mengenal dengan yang namanya investasi leher ke atas. Jadi untuk terutama teman-teman yang masih muda, yang masa depannya masih panjang, jangan abaikan investasi, terutama investasi leher ke atas, investasi yang berupa pengetahuan dan ilmu. Karena tenaga kita terbatas teman-teman secara fisik nggak akan selamanya bugar, usia semakin tua fisik semakin lemah. Jadi ilmu adalah investasi yang sangat penting untuk kesuksesan teman-teman. So, jika teman-teman ingin hidup gagal dan terpuruk dalam kemiskinan, abaikan semua tips yang saya sebutkan tadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai selesai. Jika teman-teman ingin hidup tetap miskin dan terpuruk, silahkan lakukan beberapa tips yang saya sebutkan di atas. Tapi jika teman-teman ingin sukses, abaikan dan lakukan sebaliknya. Sekali lagi terima kasih. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share. Jika teman-teman suka, silahkan like. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Ma Asisten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergawe konten apa mas? Apa itu loh, kado Caca kudu semangat kesini. Tentang apa toh? Kok seru temen kok? Iya, mesti seru. Itu loh, Caca tak ajari ben piye carane cepet sugih, ora kere terus kayak gini. Mas, gawe konten koyo ngono pokoke sugih mas kowe iki. Piye ya? Kan motivator juga nggak harus nglakoni. Kok kira mari tegoke wis nglakoni kabeh. Sing penting apik, Caca iso nampa. Ya nek aku ora iso nglakoni dhewe ya ora apa-apa ta. Ya wis karepmu wis mas.